Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rida Veronica Kusuma Dewi SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat seiring salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nantikan syafaat Nabi di kiamat nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Quratul Uyun selaku moderator dari kelompok 4 dan beranggota Emilika Nurul Aini dan Erika Putri Amanda Rita. Adapun topik yang kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang belajar. Saya selaku moderator izinkan membacakan rangkaian acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sebelum belajar dan sesudah belajar. Belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagi pelajaran atau materi yang telah dipelajari. Menurut Skinner 1956, belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang berlangsung progresif. Menurut James Whittaker 1970 dan Morgan 1984, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. Menurut Armour 2020, belajar merupakan perubahan jangka panjang dalam representasi mental atau asosiasi sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Hani dan Mumford 1996, mereka mengemukakan bahwa belajar sudah berlangsung ketika individu dapat menunjukkan bahwa ia telah mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, baik berupa fakta, aplikasi, dan wawasan, dan ketika ia dapat melakukan sesuatu tindakan atau keterampilan yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Menurut William 1998, belajar adalah setiap usaha mencapai tujuan berdasarkan pada pengalaman, memiliki dampak terhadap perilaku dan kognisi, dan perubahan ke arah perbaikan yang berlangsung relatif stabil. Menurut Mumford dan Gold 2004, belajar merupakan proses dan hasil terkait dengan usaha mencari pengetahuan, keterampilan, dan wawasan baru. Sedangkan belajar menurut Benjamin S. Bloom yaitu ketika peserta didik sudah memperoleh pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif, dan keterampilan atau psikomotorik yang baru. Contoh-contoh belajar. 1. Belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan cara memproses informasi dan melakukan penyelidikan terhadap pengetahuan tertentu. Pembagian jenis belajar berdasarkan materi dikemukakan oleh Gagne menjadi 5 kategori, 3 kategori belajar pengetahuan, 2 kategori lainnya belajar sikap dan keterampilan. Kategori belajar pengetahuan yaitu sebagai berikut. A. Belajar informasi verbal, yakni belajar untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan bahasa lisan atau tertulis, baik berupa data, fakta, nama suatu objek, ataupun konsep. Contoh, belajar menyebutkan nama-nama organ tubuh, nama-nama benda di sekitar lingkungannya. B. Belajar kemahiran intelektual. Jenis belajar ini berhubungan dengan pengetahuan konsep, menyusun kaidah, dan menentukan prinsip. Misalnya, belajar tentang konsep kebersihan, kesehatan, atau kebersamaan. C. Belajar pengaturan kegiatan intelektual, yakni belajar bagaimana cara menangani aktivitas belajar dan berpikir sendiri. Misalnya, belajar pemecahan masalah, seperti masalah kemacetan lalu lintas, pandemi, dan lain sebagainya, yang menuntut kemampuan berpikir kritis atau kreatif. Pakar lain yang mengemukakan tentang sasaran belajar adalah Benjamin S. Bloom, Anderson et al. 2001 dengan taksonomi belajar aspek kognitif yang meliputi 6 tingkatan berikut. A. Ingatan.
Ingatan merupakan kemampuan untuk mengingat atau dapat mengingat, mengenal, dan memproduksi bahan pengetahuan atau pelajaran. Kemampuan ini merupakan belajar aspek kognitif atau pengetahuan yang paling rendah. Contoh, siswa dapat menyebutkan nama benda-benda di sekitar rumah, dapat menyebutkan tanggal-tanggal kejadian penting dalam sejarah Indonesia. B. Pemahaman, yaitu kemampuan untuk menjelaskan suatu konsep atau prinsip tertentu, misalnya dapat menjelaskan manfaat menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Contoh lain, siswa dapat membandingkan peristiwa-peristiwa bersejarah dengan situasi masa kini. C. Penerapan atau aplikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan informasi dengan cara baru atau dalam situasi baru. Misalnya, siswa dapat menggunakan suatu teori dalam memecahkan suatu kasus. Contoh lain, siswa dapat menggunakan rumus dalam mengajarkan soal matematika. D. Analisis, yaitu kemampuan untuk memisahkan atau menguraikan suatu bahan menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian untuk melihat hubungan dari bagian-bagian dan kesesuaiannya. Misalnya, siswa dapat mengelompokkan berbagai jenis bintik, garis, bidang, warna, dan bentuk pada benda 2 dan 3 dimensi di alam sekitar. E. Evaluasi, yaitu kemampuan membuat pertimbangan atau penilaian untuk membuat keputusan atas dasar internal kejagaan bidang tertentu. Misalnya, siswa dapat menilai cara yang terbaik dari beberapa cara untuk menyelesaikan suatu kasus. Dan F. Kreatif, merupakan kemampuan menghasilkan ide atau gagasan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan nilai manfaat pada benda tertentu. Contohnya, siswa dapat membuat karya seni dari barang-barang bekas. Mahasiswa dapat merencanakan desain riset tentang proses pembelajaran. 2. Belajar abstrak. Jenis belajar ini merupakan kegiatan yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Untuk pelajaran hal-hal yang abstrak ini diperlukan prinsip, konsep, dan generalisasi. Termasuk dalam jenis belajar ini, misalnya belajar konsep dan aplikasi matematika, murni, kimia, keimanan, atau tauhid, dan lain sebagainya. 3. Belajar keterampilan. Belajar ini menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan fungsi otot, fungsi bagian tubuh seperti tangan dan kaki. Contoh belajar motorik adalah melakukan gerakan senam, berenang, berlari, melempar bola, membuat produk prakarya, melukis, atau menari. Termasuk dalam belajar psikomotorik juga bisa dalam pelajaran agama, anak didik belajar praktik wudhu, dan gerakan sholat. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dapat belajar keterampilan diperlukan latihan yang intensif dan teratur. 4. Belajar sosial. Pada dasarnya, belajar sosial adalah belajar untuk memahami hubungan sosial antar individu. Bagaimana individu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, serta memahami dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam hubungan sosialnya dengan keluarga, teman, atau lainnya. 5. Belajar sikap. Belajar sikap bisa diperoleh melalui keteladanan dan pembiasaan dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan baru untuk memperbaiki kebiasaan yang tidak diinginkan. Contoh belajar sikap misalnya, belajar menghormati orang tua, menyayangi saudara dan teman, menolong dan bekerja sama, sikap hidup bersih dan sehat. 6. Belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar anak didik memperoleh dan mengembangkan percakapan ranah rasa affective skill, dapat menghargai secara tepat objek tertentu seperti apresiasi sastra, musik, lukisan, tarian, film, dan berbagai hasil karya kreatif lainnya. Dalam pelajaran agama, belajar apresiasi dapat dilakukan dalam membimbing keimanan peserta didik dengan mengapresiasi anugerah yang diterima dari Tuhan, seperti kesehatan, kecerdasan, kemampuan motorik, dan keindahan alam ciptanya. Pentingnya belajar. Belajar memiliki kekuatan untuk
mengubah kita menjadi sukses. Pendidikan dan belajar satu paket di mana saling berkaitan untuk menjadikan kita lebih baik dan membuat kita berguna di masa depan dengan ilmu yang kita dapat sewaktu kita di sekolah atau di kampus dengan belajar melalui guru ataupun dosen yang menjelaskan materi pembelajaran. Kita juga harus bisa menganggap bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi. Atau bisa juga belajar itu diibaratkan seperti makan. Apabila tidak makan, maka kita akan lapar. Begitu juga dengan belajar. Apabila kita tidak belajar, maka kita juga akan lapar akan ilmu-ilmu yang ingin kita ketahui. Belajar sangat penting untuk pendidikan. Dengan kita belajar dapat mengetahui pengetahuan atau ilmu kita akan bertambah. Pendidikan sangat penting untuk kesuksesan agar kita bisa maju dan meraih apa yang kita inginkan nanti di masa depan. Kita juga harus bisa menganggap bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi. Atau bisa juga belajar itu diibaratkan seperti makan. Apabila kita tidak makan, maka kita akan lapar. Belajar juga dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan, melatih kemampuan berpikir, serta meningkatkan kemampuan pengolahan informasi menjadi lebih baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi di WA Group. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.